Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jum'ah rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang selalu istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini, di hari yang pertama di bulan Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan Juni tahun 2025, dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita dapat menunaikan kewajiban salat Jumat yang telah diperintahkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Perlu kita ketahui bahwa kalender Hijriah atau kalender Islam pertama kali dibentuk yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni sekitar 17 tahun setelah terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah al-Mukarramah ke kota Madinah al-Munawwarah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa perlu untuk memiliki sistem penanggalan yang seragam untuk memudahkan urusan kenegaraan
dan urusan kemasyarakatan dalam wilayah kekuasaan Islam. Sistem penanggalan ini kemudian diberi nama Hijriyah, mengacu pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal tahun Hijriyah. Pemilihan tahun hijrah ini tidak hanya sekedar penentuan waktu, akan tetapi juga melambangkan sebuah peristiwa penting dalam catatan sejarah perkembangan Islam yang membedakan dan memisahkan bainal haq wal batil, di antara perkara yang hak, yang benar, dan perkara yang batil atau yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Prinsip berpikir seperti ini bukan hanya sekedar motivasi, akan tetapi juga merupakan ajaran yang sangat mendalam di dalam ajaran agama Islam. Prinsip berpikir seperti ini merupakan inti dari sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man kana yaumu khairan min amsih, bahwa rabih, wa man kana yaumu misla amsih, bahwa magbun, wa man kana yaumuhu sarram min amsih, bahwa mal'un." Rawahul Hakim. Artinya, barang siapa yang keadaannya di hari ini atau di tahun baru ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang keadaannya di hari ini atau di tahun ini sama saja seperti hari kemarin, atau keadaannya sama saja seperti tahun yang lalu, maka dia adalah orang yang merugi, karena tidak ada peningkatan, terutama peningkatan dalam hal kualitas keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang keadaannya di hari ini justru lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin, maka dia adalah mal'un, orang yang akan celaka, orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemahaman hadis ini dapat melahirkan suatu konsep perbaikan diri dan peningkatan kualitas hidup untuk selalu berusaha dengan penuh semangat agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kepada kita akan pentingnya introspeksi diri dan evaluasi diri. Di tahun baru Islam 1447 Hijriah ini, mari kita sama-sama bermuhasabah. Mari kita sama-sama melakukan introspeksi diri dan mengevaluasi diri. Apakah selama kita hidup di tahun 1446 yang telah berlalu, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, dan banyak melalaikan perintah-perintah Allah karena memperturutkan hawa nafsu. Maka di tahun baru ini, semua perkara-perkara yang buruk tersebut harus kita tinggalkan, wajib kita tinggalkan. Kita harus bangkit dan harus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu membiasakan perbuatan-perbuatan yang benar, untuk selalu membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah, dan untuk selalu bersemangat menjalankan segala perintah-perintah Allah, agar hidup kita di tahun ini jauh lebih baik dan jauh lebih barokah dari tahun-tahun sebelumnya.
Inilah hakikat makna hijrah yang sesungguhnya, yaitu berusaha melakukan perubahan-perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Al-hijratu man taraka, al-hijratu tarku jami'i ma nahallahu anhu ila ta'atillah. Hijrah itu ialah meninggalkan semua perkara yang telah dilarang oleh Allah menuju ketaatan terhadap perintah Allah. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk introspeksi diri dan diperintahkan pula untuk melakukan perbaikan diri. Dalam Al-Quran, surah yang ke-59, yaitu surah Al-Hasr, juz yang ke-28, ayat 18. Dengan sangat gamblang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wa ta'udur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tetap komitmen dan konsisten untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam situasi kondisi apapun. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan atau mengintrospeksi apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk di alam akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat ini menekankan pentingnya setiap pribadi muslim untuk mengintrospeksi diri, apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah dilakukannya setahun yang lalu. Kebaikankah atau keburukankah? Dan setelah mengintrospeksi diri, agar hendaknya berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa setiap perbuatan yang baik dilakukan hari ini akan berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, baik di dunia sekarang ini maupun nanti di alam akhirat, yaitu alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Adapun salah satu di antara kuncinya untuk memperbaiki diri adalah dengan membangun kebiasaan yang baik, adalah dengan membiasakan untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridha Allah. Insya Allah, apabila kita istiqamah secara kontinu, secara istimrar dalam situasi kondisi apapun, selalu membiasakan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari ini akan sangat menentukan masa depan kita menjadi jauh lebih baik lagi keadaan kita daripada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Inilah materi khutbah Jumat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga keturunan kita, semuanya, anak cucu kita, keturunan kita semuanya oleh Allah semoga dijadikan orang-orang yang istiqamah
dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam melakukan ketaatan-ketaatan terhadap perintah Allah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Sehingga apabila kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam keseharian kita, maka manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, insya Allah kita akan meninggal dunia dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Itulah yang disebut husnul khatimah. Sebagaimana Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan mautun nas fi adatihim. Manusia mati sesuai dengan kebiasaan yang dilakukannya. Apabila kita melakukan kebiasaan yang baik, insya Allah kita akan mati dalam keadaan sedang melakukan kebaikan itu. Dan apabila kita biasa melakukan perbuatan yang buruk, boleh jadi tidak menutup kemungkinan dia akan mati dalam keadaan sedang melakukan keburukan tersebut, alias mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim wa radallahu man jami sahabati wal qarabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan li Sayyidina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa ala azwajihi ummahatil mu'minin, khususan li Sayyidatina Khadijatul Kubra wa bintahu Fatimah Zahra radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadal islam wal muslimin waj'alillahu baldatan haji baldata Indonesia aminatan mutmainatan rahiyah wa sairul buldanil muslimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma sallim wa ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi Palestina wa Gaza wa fi Iran wa fi Yaman. Sallimhum ya Allah wa ansurhum ya Allah min syarril kuffar bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqnal barakata fi kulli shay'in wa ja'alna barakin aina ma kunna fi kulli waqtin wa hin wa fi kulli sanah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'matikum wa sallallahu alaihi wa sallam.